Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Para bapak dan ibu, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan para tamu Allah dan tamu Rasulullah, wabil khusus sahibul bait, yaitu Bapak Asep, Ibu Zainab dan Ibu Yanita, ya, sebagai sahibul hajah. Pak Asep sini, Pak Asep. Ayo Pak Asep. Yang insya Allah tanggal 30 Januari ini akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doain Bu ya, biar panjang umur, biar sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar. Pak Asep duduk sini. Ya. Kemudian pulangnya bawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para guru-guru kita senantiasa Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, terus bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini acaranya ada dua Bu ya. Pertama, walimatus safar, keberangkatan Pak Asep, Ibu Zainab dan Ibu Yanita. Yang kedua adalah acara apa? Haul, daripada orang tuanya Bapak Asep ya, yaitu Bapak Haji Saumin bin Bapak Muhasib. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadir sekalian, ini kedua-duanya acaranya sangat penting Bu ya, sangat mulia. Orang yang berangkat ke tanah suci butuh doa ya Bu ya. Makanya ibu bapak diundang ngedoain orang yang bisa berangkat perjalanan jauh. Karena namanya orang berangkat jauh, nggak ada jaminan bisa pulang apa enggak ya Bu ya. Pengennya apa? Pulang. Nah, saya pengen pulang, tapi pengen mabrur. Nah, pengen mabrur. Kata Pak Nur Ali, kalau lo pengen mabrur, pergi jangan pulang. Gitu. Kalau ibadahnya pengen apa tuh? Mabrur Pak ya. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian, saya pesankan kepada para tamu Allah yang akan berangkat, terutama keluarga besar Bapak Asep ya. Yang pertama, maksimalkan ibadah di sana. Ya. Karena ibadah di kota Mekah tidak sama ibadah di kampung kita. Kalau Pak Asep, Ibu Zainab, Ibu Yanita ya, sholat subuh di sini 2 rakaat, pahalanya 10 kali lipat. Tapi di kota Mekah pahalanya 100.000 kali lipat. Ya, makanya di sana jangan disia-siakan. Apalagi tidak semua orang bisa beribadah di tanah suci. Ya, mumpung dikasih kesempatan, maksimalkan ibadah ketika di sana. Pesan saya yang paling penting lagi kepada Pak Asep dan Ibu Yanita ya. Ya. Lagian nggak dikasih ini Pak. Susah makannya, ceramah sama makan jeruk saja ya. Udah biarin, nggak apa-apa, udah nggak usah. Ya. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, Pak Asep dan Ibu Yanita ini menenteng kunci surga. Ya Bu ya. Mana kunci surganya? Maknya Bu. Itu kunci surga. Terutama Ibu Yanita ya. Ini berangkat kan laki bini Bu ya. Kadang-kadang ada orang begini,
Mumpung kita di sana katanya ya, nenek-nenek kita tinggal di kamar, gitu ya. Mumpung kita di sana, nenek-nenek kita tinggal di kamar. Ribet ngurusin nenek-nenek mulu. Kapan kita berduanya? Begitu ya. Jangan pernah ada begitu. Ya. Ibu Yanita, Ibu Zainab itu maknya, orang tuanya, Bu ya. Di mana-mana orang pengen banget ngajak umroh orang tua. Nah, sekarang Pak Zainab, Pak Asep, Bu Yanita udah tuh bawa nenteng. Ngurusin orang tua ibadah nggak? Ibadah. Kalau di sini Bu, kita urusin emak kita, ibu kita, pahalanya cuma 10 kali lipat. Di Mekah, Pak Asep ini sama aja ngurusin orang tua 100.000 orang tua. Dikit banyak tuh Bu? Ya. Jadi ngurusin Ibu Zainab pahalanya sama dengan ngurusin 100.000 Ibu Zainab. Makanya jangan pernah nganggap ya kita jadi kagak puas di sini ya. Karena kemana-mana nenteng-nenteng apa? Nenek-nenek Bu ya. Justru itu ladang pahala. Apalagi Bu Yanita sekamar besok dengan Pak Zainab. Ya, ini mak bajunya udah rapi. Ini mak buat ke kamar mandi. Ini mak makannya udah siap. Ya, di sini repot jarang ngurusin Bu ya. Nah, di sono waktunya buat kita apa? Ngurusin orang tua. Dan itu ibadah. Jadi kalau Ibu Yanita besok ngasih makan sepiring orang tuanya, nih mak tinggal makan, pokoknya duduk manis. Sama dengan kita ngasih 100.000 piring. Tuh pahalanya luar biasa. Jangan pernah terbesit di hati kita ribet bahwa orang tua kita nggak bebas, nggak bisa kemana-mana. Pak Asep, Bu Yanita, doa yang paling mustajab itu adalah doa orang tua. Itu doa yang paling mustajab. Satu yang diminta Pak Asep nanti sama Ibu Zainab, udah mak, saya mah didoain aja. Ya. Jangan pernah disakiti hatinya. Dan kadang kan gitu Pak ya, bahwa bini akhirnya sayangan sama bini sama emak. Betul nggak Bu? Ya, jangan pernah hatinya sampai luka. Jangan pernah hatinya sampai kesel. Kalau perlu dimanjakan. Ya, mumpung orang tua kita masih hidup Bu ya. Dan itu pahala besar. Makanya kata Nabi apa? Ada 3 doa yang tidak Allah tolak ketika orang ini berdoa. Doanya siapa Ibu sekalian? Doa ul walid, yaitu doanya kedua orang tua. Nah, Pak Asep Bu udah nggak ada satu orang tuanya, tinggal satu lagi ya Bu ya. Maka di mulut orang tua itulah doa yang mustajab. Apalagi besok Pak Asep ya. Orang kan Bu ketika doanya pengen dikabul, yang pertama berdoa di waktu-waktu mustajab. Nih ibu-ibu sekalian ya, belum sempat ke Mekah. Kalau pengen doa kita dikabul oleh Allah, maka berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam ya Bu ya. Yang kedua Ibu sekalian, kalau pengen doa-doa kita dikabul oleh Allah, maka berdoalah di tempat-tempat yang mustajab. Nah, besok Pak Asep, Bu Yanita, Bu Zainab ya, depan Ka'bah mustajab. Ketika Tawaf mustajab. Ketika Safa dan Marwah mustajab. Ketika di Raudhah mustajab. Angkat tangan berdoa. Disitulah doa-doa yang tidak Allah tolak Bu ya. Makanya ini manfaatkan betul. Kalau perlu besok ya, Ibu Zainab betul-betul dimanja. Alhamdulillah kita bisa berangkat bersama orang tua. Mumpung dia masih hidup, mumpung masih ada, doanya mustajab. Ketika mengangkat kedua tangan tidak Allah tolak doanya Ibu sekalian.
Mbak Zainab nanti ya, Bu Asep ya, udah mak doain saya aja, doain. Nggak usah minta yang banyak-banyak, doain. Karena doa orang tua, doa yang tidak ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah almarhum Bapak Ibu sekalian, dia udah nggak bisa doain anak ya. Yang almarhum butuh doa dari anak. Makanya hari ini yang hidup didoain biar berangkat ke Mekah lancar, Bu ya. Yang sudah ada di alam kubur didoakan biar dihapus dosa-dosanya, Bu ya. Makanya malam hari ini dihaulkan biar almarhum yang dihaulkan dosanya dihapus oleh Allah, kuburannya pun dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu nanti Ibu Zainab ya, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah ya, apa Bu zikir yang dibaca Bu ketika tawaf ngelilingin Ka'bah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula. Ayo Bu, semangat. Illa billahil aliyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah wala haula illa billah. Satu kali lagi Bu. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Ibu sekalian ya, sunnah hukumnya ketika tawaf baca ini. Nanti Pak Ibu Zainab ya. Jadi ketika tawaf berapa putaran Bu? 7. Boleh nggak ketika 7 putaran nggak ada satupun doa yang dibaca? Sah nggak tawafnya Bu? Sah nggak Bu? Ibu Zainab tawaf 7 putaran, nggak ada satupun yang dibaca karena nggak bisa katanya. Sah nggak tawafnya Bu? Sah Bu. Ya, sah. Karena ketika tawaf yang dihitung putarannya, bukan bacaannya. Beda dengan sholat. Ya, kalau sholat yang dihitung gerakannya sama bacaannya. Ya Bu ya. Ibu kalau sholat tanggang tungging dan nggak ada yang dibaca sah? Nggak sah. Kalau tawaf muter aja 7 putaran, nggak ada yang dibaca sama sekali, sah nggak? Sah. Makanya Ibu Zainab besok ya, tawafnya jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kali banyak dosanya, gua mau 8 putaran aja dah. Nah, nggak bisa Bu ya. Harus 7. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, walaupun dosanya banyak, jangan ditambahin. Ya, kayak orang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh Bu ya. Kali dosa gue banyak, subuhnya gue mau 4 aja dah. Begitu Bu ya. Nggak bisa. Ya. Jadi ketika tawaf Bapak Ibu sekalian, sunnah membaca tasbih ini. Makanya Ibu Zainab, Ibu apa namanya? Yanita dan Pak Asep ya. Kalau nanti umpamanya nggak bawa buku, nggak dengar apa-apa, udah baca itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Bu ya. Dan itu sunnah. Kenapa Ibu sekalian sunnah? Karena bacaan tasbih itu adalah bacaannya para nabi, para malaikat ketika tawaf. Jadi malaikat-malaikat tawaf yang dibaca apa? Yaitu
Para nabi ketika tawaf yang dibaca apa? Yaitu besok tamu Allah ketika tawaf itu baca. Ya, nanti ditambahin dengan doa-doa lain. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu Zainab tuh kalau doa itu aja gopak mau jeneb ya. Itu doa yang paling apa tuh? Paling komplit, Bu. Ya, paling sempurna. Kenapa? Karena kita minta, ya Allah, dunia ini baik. Udah dunia semuanya. Kerjaan ya dunia, makan ya dunia, rumah ya dunia, ya. Minta dunia itu baik. Kemudian minta akhirat juga baik. Udah itu gepak aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pesan saya yang kedua nih, ya, buat Pak Asep, Bu Yanita dan Ibu Zainab. Besok kita kan umrohnya, Bu, itu 4 kali. Umroh 4 kali. Umroh pertama ngambilnya dari Tan'im, ya, baru nyampe kita langsung tidur di hotel dulu di Jeddah. Kemudian niat umrah pertama untuk diri kita masing-masing. Jadi sudah dijelaskan sama ustazah kita, ya. Umrah yang kedua itu nanti dari Taif, dari Qarnul Manazil, ya, karena kita paketnya ke Taif. Umrah ketiga itu dari Ji'rana, dan umrah keempat dari Hudaybiyah. Jadi semua tempat mikot di kota Mekah kita datengin. Umrah pertama niatin untuk diri kita sendiri masing-masing, Bu, ya. Umrah kedua, ketiga, dan keempat Pak Asep boleh untuk niatin umrahnya buat yang almarhum. Ya, kalau hari ini dihaulkan, besok di Mekah diapain? Diumrohkan, Bu. Namanya badal umroh. Ya, ibu-ibu bisa nih. Pak Ustadz, saya punya orang tua, haji belum, umroh juga belum. Ya, anaknya punya rezeki. Pak Ustadz, saya boleh nggak nitip nih ngumrohin orang tua saya? Boleh, walaupun ibu-ibu nggak berangkat. Ya, nih Pak Ustadz nih, namanya almarhum Pulan bin Pulan, nanti disuruh diumrohkan. Almarhum Bapak Ibu yang diumrohkan, dia mendapatkan kiriman pahala umroh ke alam kuburnya. Dimana kata Nabi apa? Al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang bisa melaksanakan ibadah umroh, dosanya habis, dihapus. Maka alhamdulillah, ya. Jadi kalau besok Pak Asep, Bu Zainab, Bu Yanita bisa badalin orang beberapa orang, Bu. Umpamanya Pak Asep bisa badalin 3 orang, Bu Yanita bisa badalin 3 orang, Bu Zainab bisa umrahin 3 orang. Berarti kan 3 kali 3 9 tambah 3. Berapa orang yang umrah berarti, Bu? 12. Pak Asep ini mengumrohkan 12 orang. Ya, 3 orang yang hidup, 9 orang yang apa? Almarhum. Murah apa mahal tuh, Bu? Pergi umroh 32 juta, umrohnya berapa orang? 12 orang. Ya, makanya alhamdulillah Pak Asep masih muda, ya. Bu Yanita masih seger, besok umroh berangkat lagi. Dari rumah udah siapin. Kira-kira ini besok yang saya mau badalin umroh siapa-siapa nih almarhum. Yang penting, Bu, syaratnya orangnya sudah berpulang ke rahmatullah, Bu, ya. Jangan masih seger buger udah diapain? Diumrohin, jangan. Ya. Yang diumrohkan itu, yang dibadal umrohkan adalah orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, atau orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah umrohnya sendiri, udah joprak di kamar tidur, Bu, ya. Kencing di situ, berak di situ, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau naik pesawat udah nggak kuat, ya. Kemudian perjalanan jauh udah nggak kuat, boleh nggak diumrohin? Boleh, walaupun orangnya masih apa? Hidup, ya, Bu, ya. Tapi lebih afdol mengumrohkan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah.
Makanya besok Pak Asep ya udah disiapin tuh nama-namanya. Biar apa? Orang-orang yang diumrohkan almarhum, almarhumah ibu sekalian, yang ada di alam kubur dosanya sedikit-sedikit diapain? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Anak berbakti kepada orang tua. Iya kan? Jadi anak berbakti kepada orang tua itu kan salah satunya apa, Bu? As-salatu alaihi. Ya, zaman Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, saya punya orang tua tapi sudah pulang ke rahmatullah, saya belum sempat berbakti kepadanya, saya masih bisa enggak ya Rasulullah saya berbakti sama orang tua saya yang masih ada di alam kubur? Kata Nabi, bisa. Ngapain? As-salatu alaihi. Ya, salatkan dia, doakan dia. Ya, kirimi pahala-pahala buat orang yang ada di alam kubur. Nah, salah satunya adalah pahala apa? Umroh, Pak ya. Bismillah besok. Kalau masih sayang, boleh nggak nih? Mas Asep ngumrohin almarhum bapaknya, umroh kedua. Umroh ketiga buat bapaknya lagi, boleh nggak? Boleh. Ya Bu ya. Makanya ini adalah kesempatan emas, kesempatan yang sangat berharga buat Pak Asep, Ibu Yanita, Bu Zainab bisa berangkat umroh, kemudian bisa membadal umrohkan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan ini hanya bisa dilakukan di Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah. Ya Bu ya. Maka tidak bisa orang Bu ketika tawaf bukan di depan Ka'bah. Ya, di Madinah nggak bisa tawaf. Ya, di mana-mana nggak bisa tawaf. Makanya tawaf itu adalah ibadah ranking pertama ketika kita sedang berada di kota Mekah. Melagi kalau masih segar, masih muda Bu ya. Nanti Pak Asep nyuri-nyuri waktu, sisa-sisa waktunya ambil tawaf sunnah, ya kan? Tapi kata Imam Syafi'i, lebih afdal tawaf umroh daripada tawaf sunnah, Bu ya. Karena kalau tawaf sunnah nggak pakai ihram, nggak mikot, nggak ada niatnya, niat ngumrohin. Tapi kalau kita tawaf umrah pakai ihram, ambil mikot, niat buat orang yang kita umrohkan. Ya, jadi kalau 12 orang Bu yang berangkat umroh, alhamdulillah. Jadi murah tuh biaya umroh, jadi apa? Murah, karena yang berangkat 12 orang, termasuk yang para almarhumin, almarhumah yang dibadal umrohkan Bu ya. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita kirimi doa Bu ya. Kita baca suratul Fatihah khusus buat Pak Asep, Bu Zainab dan Ibu Yanita, biar Allah kasih panjang umur Bu. Kenapa Bu begitu Bu? Karena kita nggak tahu Bu ya, besok kita masih hidup apa enggak. Ya, kita mohon sama Allah biar kita semua dikasih panjang umur. Jangankan 30 Januari Bu, besok aja Bu, kita nggak tahu umur kita ada apa enggak. Pengennya mah Pak Asep, Bu Zainab, Bu Yanita sampai ke depan Baitullah. Ya, tapi semua adalah qadarullah, Allah yang menentukan kita. Makanya kita doain di sini. Baca suratul Fatihah khusus buat yang hari ini sahibul bait ya Bu ya, yang akan berangkat, keluarganya ditinggal juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang berangkat juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya minta dibacakan suratul Fatihah, niatin khusus Bu ya. Keberangkatan kami ini dari Cikarang banyak banget Bu, ada 20 orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketularan. Ya, kalau bulan ini baru 12 orang. Bulan depan satu bus Bu. Amin. Pengen Bu? Pengen aja, pengen banget. Duit punya? Alhamdulillah. Ya, insya Allah Bu ya. Yang di bawah kasur bukan masih banyak Bu? Duit apa bangsat itu?
Ya Bu ya. Mari Bu, mohon doanya Bu. Tanggal 30 Januari kami ada 70 orang. Ya. Kita ada 2 paket, paket hotel bintang 3, ada paket hotel bintang 5. Bu ya. Mohon dibaca surat Al-Fatihah biar perjalanan kami semua lancar. Nggak ada kendala apapun ya Bu ya. Karena saya yakin dengan doa itu semua akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu ya. Semuanya sehat, semuanya panjang umur, perjalanan juga lancar, ibadahnya juga lancar, pergi pulang selamat ya Bu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Budwa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang ketiga Ibu sekalian, khusus buat ibu-ibu semua yang hadir ya. Ya, ya Allah, dengan karomah mujizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah ke rumahmu. Niatin begitu Bu ya. Masing-masing diri masing-masing dengan Fatihah ini, Allah undang saya untuk menjadi tamu. Ya. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini kapan-kapan ibu-ibu yang belum sempat diundang Allah, undangannya nyampe ke rumah. Ya Bu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Para Bapak Ibu sekalian, insyaallah kami akan berangkat tanggal 30 Januari Bu ya. Jam 3:30 subuh sudah ada di rumah saya Bu, di yayasan saya di Bekasi. Ya, ibu-ibu kalau mau nganter ya silakan ke yayasan ya. Kalau mau ke airport juga boleh, silakan Bu ya. Kalau mau di rumah aja juga boleh. Nah, pengen tahu pelepasannya seperti apa? Ibu-ibu di rumah jam 3:30, jam 4 subuh, habis sholat subuh panteng aja dah tuh di YouTube Nur Anwar Amin. Karena acara pelepasannya live. Ya, acara pelepasannya live dari channel YouTube nama saya Nur Anwar Amin. Jadi ibu dari rumah udah ngeliat tuh acara pelepasan kita para jamaah yang akan berangkat pada tanggal 30 Januari. Ya, atau ibu-ibu pengen lihat kegiatan nanti di Mekah, di Madinah, ziarah kemana aja ya Bu ya. Pokoknya tinggal buka di YouTube aja Nur Anwar Amin. Semua kegiatannya kita masukin ke dalam YouTube. Jadi anak cucu yang di rumah, saudara-saudara di rumah nggak perlu nanya Pak Asep gimana, Emak Zainab kabarnya, nggak perlu, lihat ya Pak di YouTube udah semua kita masukin ke dalam YouTube kegiatan-kegiatan ibadah umroh kita Bu ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, insya Allah kami akan berangkat lagi Bu tanggal 1 Maret Bu. Yang mau berangkat Maret silakan Bu. Ya, nisfu Sya'ban di Makkah Al-Mukarramah. Itu sekalian plus ke Mesir Bu. Nah, ibu-ibu kalau pengen ke Mesir ya itu ada di bulan Maret. Nanti ada lagi Bu sekalian, umroh kami itu tanggal 2 Syawal. Hari Raya Idul Fitri di sini, besok udah langsung terbang. Ya, berlebaran di kota apa? Makkah Al-Mukarramah. Ayo, yang pengen berangkat Syawal, silahkan dah. Gampang, nanti tinggal hubungin Ibu saja Kiki aja. Kiki di sini ya, Bu Manis ya. Tinggal hubungin beliau aja. Kalau mau daftar ke tempat yayasan saya Bu ya. Nanti ada lagi Bu sekalian, di bulan Juni pas liburan Bu, orang-orang sedang haji. Kita akan berangkat khusus ke Masjidil Aqsa. Ya, saja ya. Kalau Madinah Mekah kan lagi hajian, nggak ada umroh. Ya, nah yang pengen ke Masjidil Aqsa itu di bulan Juni. Di bulan Juni ke Masjidil Aqsa. Kalau ke Masjidil Aqsa Bu, mampir sekalian ke Jordania. Ya, ke Jordan karena itu tetanggaan. Di Jordan itu ada Goa Ashabul Kahfi, ada makamnya Nabi Syuaib, ada laut mati. Jadi ibu-ibu kalau kagak bisa berenang, nyebur di laut mati, ngambang kayak bebek, nggak kelep, ya nggak tenggelam.
Pokoknya ngambang aja udah. Bukan gak ada airnya Bu, airnya banyak. Laut sama. Cuman kalau kita nyebur itu kayak bebek, diceburin tuh kagak tenggelam. Pokoknya ngambang aja udah, kelentang nggak bisa tengkurap, nggak bisa, ya kan? Enak tuh Bu. Nah itu nanti sekalian ke apa tuh? Ke Aqsa Bu ya. Masjidil Aqsa Bu memang harus dikunjungi. Kata Nabi, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Orang yang bepergian itu dapat sunnah pahala apa ya? Ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi udah biasa Bu, orang semua rata-rata udah. Tapi yang sulit ke Masjidil Aqsa. Kenapa Ibu sekalian? Karena Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Maka kita kudu ke sana. Nah, ibu-ibu tuh siapin dah tuh. Kalau pengen ke Aqsa, ya Ibu Yus mungkin besok pulang umroh pengen ke Aqsa di bulan Juni ya. Bismillah Bu ya. Biar nyabak kaki kita kemana? Ke Masjidil Aqsa Bu ya. Nah para bapak dan ibu hadirin sekalian, saya kira itu saja bapak ibu sekalian. Kalau ibu-ibu pengen nabung sedikit-sedikit, boleh nggak? Boleh. Ya, silakan cicil. Mau 2 juta, mau 1 juta, ya. Kalau mau buka tabungan juga boleh. Tinggal datang aja ke kantor saya ya, nanti dibukain, dicicil sedikit-sedikit Bu ya. Kan kalau sekali gublek begitu duitnya banyak Bu ya. Kalau dicicil mah nggak terasa insya Allah Bu ya. Terima kasih ibu sekalian, mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari angkat kedua tangan kita berdoa. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi la tariqim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wal hikna auladana bis salihin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rzuq wa ausil wa balligh auladana wa dzurriyyatina wa ashabana wa jama'atina ila ziyarati baitikal haram wa qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal masjidil aqsa ma razaqtana wa awsaltana wa ballagtana ilaiha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa umratana umratan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur akhrijna ya Allah minaz zulumati lan nur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.